manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu manusia menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini mendahului kita, kemarin itu tidak ada bayangan, baik yang makya maupun yang usia 23 itu. Artinya kita pun sama, yang hari ini kita merasa masih hidup. Mereka kaput, beliau-beliau pun almarhumah itu pun merasa masih hidup. Jadi merasa masih hidup. Suwe. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan senantiasa untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, untuk senantiasa ta'arufillah, mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa, bagaimana, tidak ada yang tahu. Jadi maka hal yang biasa, betul Pak? Pacaran itu menjadi hal yang biasa. Hamil duluan itu lumrah. Masya Allah. Ada Mas? Ayo ini baca terakhir ya. 18 jenis kelamin di Thailand. Oh, ayo ada. 18 jenis kelamin di Thailand. Ayo Mas. Nah ini yang bocor. 1. Seorang pria yang menyukai wanita. Disebut pria, jelas. Sampai pria. Seorang wanita yang menyukai pria. Nah, sebut Wanita. Oke, jelas Pak ya. Dua jenis kelamin pertama jelas. Terus. Seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai D. Disebut Tom. Tom Jerry. Yang keempat, seorang wanita yang menyukai Tom. Namanya Dede. Terus. Yang kelima, seorang wanita yang menyukai Tom dan namanya Tom Guy. Tom G. Yang keenam, seorang Tom yang gagal tapi sebenarnya adalah wanita, yang namanya Tom Guy King. Tom G King. Yang ketujuh, seorang wanita yang menyukai semua termasuk wanita juga pria, namanya B. Yang 8, seorang wanita yang menyukai semua termasuk pria juga wanita, namanya God. Yang ke-9, seorang pria feminin yang menyukai pria, gay queen. Yang ke-10, seorang pria gagah yang menyukai pria, yang namanya gay king. Yang ke-11, seorang Tom yang menyukai Tom feminin, namanya Tom gay queen. Yang ke-12, seorang Tom yang merupakan Tom gay king atau Tom gay queen, yang namanya Tom gay queen. Yang ke-13, seorang wanita yang suka wanita, namanya lesbian. Yang ke-14, seorang pria yang dioperasi plastik menjadi wanita, yang namanya katoi atau katoi atau lady boy. Yang ke-15, seorang pria yang menyukai Tom, Adam. Yang ke-16, seorang lady boy yang menyukai Tom, namanya seorang wanita yang menyukai pria gay dan lady boy, namanya Cherry. 15, 14, sampai. Seorang wanita yang suka Tom dan lesbian atau wanita, namanya Samyang. Tom Yam enak Tom Yam. Ini Samyang gak enak. Bapak Ibu, ini
Ini laki-laki. Ya, ini laki-laki. Laki-laki. Ada nggak di Indonesia? Ada. Banyak. Kalau malam namanya Mutia, kalau malam Heru. Hari. Ini Masya Allah ini, ya, ngeri Bapak Ibu. Ini salah satu fenomena gunung es. Ya, belum lagi kalau kita ngomong tentang free sex, pergaulan bebas, Masya Allah. Ini betapa pentingnya kita mendesain, ya, betapa pentingnya, betapa urgentnya kita mendesain generasi muda Islam berkemajuan. Karena gaya hidup hari ini beda dengan jenengan. Ya, gaya hidup mereka berbeda dengan gaya hidup kita. Anak-anak zaman sekarang itu lebih peka pada HP-nya. Ya, nih. Lebih peka pada HP-nya, lebih peka pada dunia maya. Nih orang-orang curhat tentang media sosial, senang pada yang instan, mudah diprovokasi, mikir pendek, bahasanya sumbu pendek. Penting Bapak Ibu. Ya percepat ya. Ini pengguna internet di dunia, kapan-kapan dibahas. Pengguna narkoba, ngeri Bapak Ibu. Roto-roto anak SMP sekarang itu pernah merokok. Betul apa enggak? Ini narkoba. Sekarang lagi ada tempat yang gini-gini apa namanya itu? Vape. Itu dikasih setengah gram saja liquid drugs, sabu, bahaya, cocok. Masya Allah. Nah, ini korupsi, ngeri ya. Indonesia masuk urutan yang sangat memprihatinkan. 45 tahun 6 Bupati Sidoarjo dulu saya dilatih pornografi. Ini kalau dibahas ngeri Bapak Ibu nih. Ini ngeri ya, ngeri. Pada data ini saya ambil udah lama. Ini seperti gunung es. Nah, seperti gunung es. Yang atas permukaan seperti ini kecil, tapi di bawah itu besar, sangat besar. Ini anak-anak kita. Ini betapa pentingnya kita perlu untuk membentengi anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, khususnya di masjid. Masjid harus jadi pusat kaderisasi, pencetak generasi bertauhid. Ini Masya Allah ya, penting Bapak Ibu. Bagaimana masjid itu menjadi sahabat bagi anak-anak. Mereka pusing, mereka punya masalah, jangan depresi, jangan putus asa, lari ke masjid. Pak Takmir itu bisa merangkul. Ketua takmir harus punya si dakwah anak-anak muda yang fleksibel cara berpikirnya, yang keren cara berpikirnya, ya. Dan jadikan masjid itu menjadi digitalisasi, ya. Ada ini sudah ada di sininya, ada wifi-nya, lengkap. Ini model. Tinggal bagaimana anak-anak itu kita siapkan satu ruang khusus untuk mereka. Penting Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak itu nek kumpul sama sampean Pak, gak secair, ya kan? Nek kumpul sama bapak-bapak itu gak secair. Beri mereka ruang pemuda, ruang remaja masjid. Ada remaja masjidnya di sini, atau IPM-nya. Kasih Pak, IPM, IPAWati, gabung Pak, saut Pak. Nek ono anak-anak sampeyan Pak, nek ono anak-anak SMP, SMA, anak Muhammadiyah keleleran, jangan Pak, cabut Pak, saut Pak, jumur Pak, kumpulkan Pak. Oke. Jangan biarkan mereka lari ke lain hati Pak. Soro Pak, balik kader itu Pak. Mungkin saya ngomong gampang, tapi ngader itu angel Pak. Dan ngader itu butuh biaya. Dan pimpinan cabang harus mau mengeluarkan biaya. Kaderisasi itu butuh biaya. Menggembirakan dulu, gembirakan mereka, ajak rekreasi. Ketika di sana, ya, di kemno, baru doktrinisasi, beri mereka materi, berikan mereka kekuatan. Di situ pentingnya Pak. Nah, maka dari itu, ini saya mau tanya, Pak Tamir, sudah ada Facebooknya? Baitul Arqam? Ono. Sudah ada. Ada Instagramnya? Ono. Ada YouTube-nya? Ono. Ada Twitternya? Belum. Oh belum. Tepuk tangan untuk takbir masjid kita, luar biasa ya. Sudah punya ini Pak, masjid ini? Nah ini penting Pak. Ya, ini mohon izin. Beliau harus diperas. Pak Jarod ini kudu diperas. Disedot sampai elek. Ilmunya sampai entek. Bikin podcast Pak, ilmu tentang falak. Saruang kayak Pak kajian 1, kajian 2. Beliau Pak, kajian itu aja suwe-suwe Pak.
Ya, 5 menit embun pagi ya ngaji ngobras tidak apa-apa Pak. Karena kalau kita lihat, jangan kalau lihat ini apa namanya HP saja terus biar. Bagaimana kita menyampaikan materi tausiah 5 menit tapi bermakna. Dan itu dimulai yang bisa ngurus ini Pak, arek-arek Pak. Nah, sampai kalau sampai yang Pak, ini Pak rusak. Ini kan butuh peralatan yang canggih, bener Pak. Komputer, line, boleh podcast ini Pak, perangkat ini Pak, seperti ini. 10 juta cukup. Ini seperti ini. Nah, untuk mendesain anak-anak yang bisa mengkondisikan seperti ini, tanamkan mereka 4 hal ini Pak. Tauhidnya, keislamannya, kecintaan pada nabinya, kecintaan dalam kitab sucinya. Ya, ini penting untuk dipahami. Kalau sudah, ini namanya GQ45, generasi Quran 2045. Ini program Pak. Kita harus mendesain Pak. Penting Pak. Bagaimana ketahuan mereka la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Tanamkan kepada mereka bahwasanya setiap tidak tanduk kehidupan mereka itu diawasi oleh Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dilihat oleh Allah. Buat mereka cinta terhadap agamanya, Islam yang mulia, Islam yang sempurna. Buat mereka cinta kepada nabinya yang menanti di pintu surga, yang tidak menggeserkan kakinya menunggu semua umatnya untuk masuk ke surga. Loh, jangan dinanti, jangan benar-benar ketemu Nabi. Benar apa benar? Loh, ini nunggu jenengan Pak, nunggu jenengan semuanya. Nah, anak-anak kita itu didesain untuk menyongsong menyambut Nabi di depan pintu surganya. Oh, disebut Nabi ketika Nabi itu udah wafat itu umatku. Duduk anaknya, duduk bojone, duduk sahabatnya, duduk harta kekayaannya, bukan harta yang ditinggalkan, tapi ummati, jenengan saya. Ini cinta pada Nabi-Nya. Lalu cinta kepada kitab suci. Jangan buat mereka jauh dari kitabnya. Pas tengah wolu ngomongan sampai ke TNI, ngomong terus kan TNI. Lalu mohon maaf, tidak bisa bilang astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak Ibu sudah cukup? Alhamdulillah ini persiapan ini menu dengan nasi uduk mid Masjid Baitul Arqam ini. Nasi uduknya ini nasi uduk. Alhamdulillah menu ini. Jadi kita menunya berganti-ganti ini supaya tidak bosan ini. Ini nasi uduk ini. Bantu-bantu Ibu Aisyah ini dengan Masjid Baitul Arqam. Ini nasi uduk plus ada mie, ada apa itu? Sangat dan ini setelah mengikuti kajian yang disedangkan oleh pimpinan Nanti Muhammad Durus, pimpinan Nanti Aisyah Durus dan Masjid Baitul Arqam ini, para jamaah bisa menikmati menu hidangan nasi uduk ala Masjid Baitul Arqam ini. Amit. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ini bisa mengikuti kajian. Ini juga kader-kader kita ini juga tidak luput mengikuti kajian ini. Mantap Li, mantap. Alhamdulillah sehat terus Li. Meramaikan majelis. Tapi pedes. Wah, kayak kecap.
pedes kayak kecap. Alhamdulillah ya Allah. Masjid itu kapok, cuma main Ya Allah, ya Allah. Teko lho. Iku adik iku. Cacake durung kakek cacake. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah.